Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'du. فَيَا أَيُّهَا الْحَافِظُونَ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ. وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, tiada kata yang paling terpuji dan yang paling baik adalah selalu kita mengucapkan syukur alhamdulillah, segala puji kepada Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan di hari Jumat di bulan Desember tahun 2023 ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk tetap hidup, bahkan dibarengi dengan kekuatan iman dan Islam disertai dengan kesehatannya. Mudah-mudahan itu segalanya dijadikan langkah momentum kita dalam rangka meraih maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan taslim semoga Allah selalu melimpahkan kepada kekasihnya Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita sekalian yang termasuk di dalamnya selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berharap dan berdoa kepada Allah bahwasanya Allah dengan janjinya Allah akan memberikan legalitas formal kepada hambanya kekasihnya Habibullah Muhammad untuk memberikan pertolongan syafaatnya di yaumul qiyamah, termasuk kita di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, sebagaimana janji Allah dan sebagaimana sumpah kita kepada Allah, bahwasanya di alam ruh Allah menanyakan kepada kita, Alastu birrabbikum, kata Allah, apakah aku ini adalah Tuhan? Maka serentak jawaban ruh
di saat itu yang sekarang menjadi kita, bahwa kita menjawab bala syahidin. Dari ayat tersebut bahwasanya ketika Allah menanyakan kepada kita yang sekarang menjadi wujud kita, dan kita bersumpah janji kepada Allah, mengakui bahwa Allah sebagai Tuhannya, berarti konsekuensinya adalah kita dalam kehidupan ini harus siap mentaati dan harus siap diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita siap untuk menjalankan aturan-aturan Allah yang diajarkan dalam Al-Quran. Juga kita siap untuk mematuhi aturan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Karena itu perjanjian yang telah kita katakan kepada Allah, yang telah kita sumpahkan kepada Allah. Setelah itu Allah pun berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah, setelah kamu mengakui bahwa aku adalah sebagai Tuhanmu, dan kamu adalah mengatakan bala syahidnya bahwa aku adalah siap untuk mengakui bahwa Allah sebagai Tuhannya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku tidak semata-mata menciptakan jin dan manusia terkecuali adalah untuk beribadah kepada-Nya. Oleh karena itu, sumpah itulah adalah merupakan sebuah perjanjian dengan Allah yang harus terus kita taati. Dan efek daripada yang tadi setelah kita mengakuinya dan diciptakannya oleh Allah untuk mentaatinya, efek daripada itu setelah kita diturunkan dari alam ruh ke alam dunia ini, maka adalah efeknya kita akan mendapatkan keberkahan di dalam kehidupan ini manakala kita mentaati dan mengakui atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua umat manusia yang diciptakan oleh Allah, terutama yang beriman kepada Allah, yang Islam kepada Allah, yang mengakui agamanya adalah Islam, maka semuanya harus siap untuk diatur oleh Al-Quran dan diatur oleh As-Sunnah, agar supaya imbasnya mendapatkan hikmah, berkah di dalam kehidupannya. Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan keberkahan di dalam kehidupan ini? Satu, maka kita sesuai dengan janji kita kepada Allah, maka yang ke-1 adalah jaga hubungan baik kita dengan Allah. Rawatlah hubungan baik kita dengan Allah melalui atas perintah-perintahnya, melalui atas larangan-larangannya. Maka kita adalah menjaga hubungan baik dengan Allah. Perintah sholat 5 waktu adalah yang wajib kita laksanakan. Perintah ibadah-ibadah mahdhah, ghair mahdhah adalah itu untuk menjaga hubungan baik kita dengan Allah. Andai kata kita menjaga hubungan baik dengan Allah terus menerus setiap hari, setiap jam, melaksanakan perintahnya yang 5 waktu dibarengi dengan ibadah ghair mahdhah, maka insya Allah dalam kehidupan kita ini kita akan mendapatkan keberkahan, akan terasa oleh kita. Yang kedua, agar supaya kita mendapatkan keberkahan dalam kehidupan ini, bahwa keberkahan itu tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Ini keberkahan dari Allah.
Bagaimana keberkahan itu tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Kita sendiri yang akan merasakan keberkahan itu. Karena ini adalah anugerah dari Allah. Kata Allah tadi, kalau andai kata kita tetap menjalin hubungan baik dengan Allah, maka akan terasa keberkahan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Akan terasa kehidupan kita dalam keluarga, merasakan keberkahan itu dengan keluarga kita. Andai kata kita menjaga hubungan baik dengan Allah. Karena keberkahan itu tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, orang yang mendapatkan keberkahan adalah tidak bisa diukur oleh materi. Karena banyak orang, banyak materinya, banyak hartanya, tinggi jabatannya, banyak uangnya, tapi mereka belum tentu bisa diukur keberkahan dalam hidupnya, merasa tenang hidupnya dengan ukuran materi. Tapi keberkahan itu adalah bisa dirasakan oleh kita sendiri. Walaupun hanya hidupnya sebatang kara, walaupun hidupnya hanya di alas tikar tidurnya, makannya dengan makanan biasa-biasa saja, bukan dengan makanan yang serba mahal dan lezat, tetapi ketika dia mendapatkan keberkahan dari Allah, maka dia akan rasakan dengan sendirinya. Itulah keberkahan yang tidak bisa diukur dengan materi. Yang keempat, dalam keberkahan yang akan didapatkan oleh kita adalah kata Allah, ziyadatul khair. Orang yang selalu menambah kebaikannya, yang selalu bertambah kebaikannya. Kata Allah, Rasul pun mengatakan, orang yang paling rugi di dunia, manusia yang paling rugi di dunia adalah manusia yang tidak ada kemajuannya. Manusia yang tidak ada langkah-langkah berikutnya, yang tidak bisa menambah kebaikan-kebaikannya di setiap hari, adalah orang-orang yang paling rugi. Bagaimana katanya? Bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan ziyadatul khair, tambah kebaikan dan mendapatkan keberkahan dari Allah? Tingkatkanlah amal kita, amaliyah kita. Baik hubungan duniawi, hubungan ukhrawinya dengan Allah. Hubungan dengan Allahnya, ketika kita mungkin tidak terbiasa bangun malam, sehingga suatu waktu kita bisa berubah menjadi terbiasa bangun malam untuk melaksanakan tahajud, beribadah, sholat sunnah kepada Allah. Yang tadinya tidak biasa membaca Al-Quran menjadi terbiasa membaca Al-Quran. Yang tadinya sedikit sedekahnya ditambah amalnya, sedekahnya di hari-hari yang berikutnya. Itulah orang yang mendapatkan keberkahan, yang selalu menambah ziyadatul khair, kebaikannya di setiap hari. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa menjalankannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haq
haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usi wa nafsi bi taqwallahi faqad faza taqwa. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin yang Allah muliakan, mari kita sejenak untuk memusatkan pikiran kita berdoa kepada Allah, khusus untuk kita sendiri, untuk negara kita, untuk bangsa kita, untuk Islam agama kita semakin jaya, dan untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita sekalian. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallallahu wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ansur juyusal muslimin wa ansur mujahidina fi Palestin wa asyairul wahidin wa ahli al-ka'bah wal musyrikin a'dalaka a'dalati. Allahumma al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna ma ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ya'muru bil 'adli wal ihsan wa munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la tu'tullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.